Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan sekalian, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muamalah interaksi sesama manusia tidak bisa dilepas karena manusia merupakan makhluk sosial. Punya kepentingan satu dengan yang lain merupakan hal yang niscaya bisa dengan at-ta'awun asy-syar'i. Ya. Dan tentu ada beberapa perkara yang harus menjadi perhatian dalam kita bermuamalah, karena sebagian orang untuk kepentingan pribadinya kemudian dia bisa menghalalkan segala cara, entah itu menipu, berbohong, atau yang sedang kita bahas sekarang ini yaitu bermuka dua. Ya, muka dua ternyata dalam kamus bahasa Indonesia juga ada, dan bermuka dua juga merupakan istilah di dalam bahasa Indonesia, yaitu orang yang tidak jujur, ya, orang yang berbohong, bahkan disebut orang munafik. Ya. Dan memang bermuka dua merupakan sifat dari orang munafik. Kita ulang sedikit, ya, beberapa hadis. Ada dua hadis, ya, ada tiga, yang dua sama-sama hadis Abi Hurairah. Yang pertama hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 3493, ya, 3493 atau juga 94, ya, juga ada, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tajidun nasa ma'adin, ya, tajidunan nasa ma'adina, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu, wa tajiduna khairan nasi fi hadha sya'ni ashaddahum lahu karahiyatan, wa tajiduna syarran nasi dzal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, kalian senantiasa akan mendapatkan manusia ma'adin. Ma'adin itu jamak dari ma'din. Ma'din itu artinya adalah, ya, segala sumber tambang yang ada di dalam perut bumi. Artinya tambang itu macam-macam, ada yang bagus, ada yang jelek. Begitu pula manusia, engkau akan dapatkan manusia seperti sumber tambang, ada yang baik, ada yang jelek. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah, maka akan menjadi sebaik-baik ketika berada di dalam Islam. Idza faqihu, dengan catatan apabila mereka memiliki kemampuan atau mau memahami agama ini. Dan kalian akan mendapatkan sebaik-baik manusia dalam urusan ini. Nah, urusan ini ada dua pendapat, ada urusan yang berkaitan dengan Islam, ada urusan yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu kemuliaan dan kepemimpinan di masa jahiliyah. Kalian akan mendapatkan sebaik-baik manusia dalam urusan ini mereka yang paling, ya, tidak suka dengannya, yaitu kembali pada Islam atau kembali kepada
yaitu kepemimpinan. Dan kalian akan mendapatkan seburuk-buruk manusia, yaitu siapa? Dzal wajhain, yang punya dua muka, punya dua wajah. Alladzi ya'ti haula biwajhin, ya, di dalam Fathul Bari disebutkan yuhadditsu, ya, yaitu orang yang datang kepada suatu kelompok orang, berbicara dalam suatu pembicaraan, datang kepada sekelompok orang lain dengan pembicaraan yang lain. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3493, ya, atau juga 94. Para jemaah rahmat Allah, ini hadis Abi Hurairah, ya, di mana di dalamnya disebutkan pertama, manusia itu memang berbeda-beda. Berbeda di sini terbagi menjadi dua, baik dan buruk, ya. Dan ada orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan, kunci pembuka keburukan. Kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. Kunci pembuka keburukan, penutup kebaikan. Inna minan nasi, ya, inna minan nasi mafatihal khair maghaliqal syarr. Wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair. Fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khairi ala yadayhi. Wa wailul liman ja'alahu Allah mafatihal syarr ala yadayhi. Rawahu Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya di antara manusia itu memang dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci pembuka keburukan. Ada juga sebagian manusia dijadikan kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci pembuka penutup kebaikan. Maka berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah di tangannya sebagai kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah, ya, orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di atas tangannya sebagai kunci penutup atau pembuka keburukan. Nah, ini para jemaah, pembuka keburukan. Nah, hukum asalnya manusia memang ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ada pula tidak mencukupkan keburukan kepada dirinya. Akan tetapi juga membuka peluang keburukan yang lain. Ada orang memang diberikan kebaikan oleh Allah, tapi dia tidak hanya baik untuk dirinya, tapi menjadi pembuka kebaikan untuk yang lainnya. Ini. Kemudian yang kedua dari hadis Abu Hurairah ini, kita bisa ambil manfaat, sebaik-baik mereka di masa jahiliyah akan pula menjadi orang yang baik ketika berada di dalam agama Islam, dengan syarat, dengan catatan mereka mau tafaqquh fid din, ya. Dan ternyata orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala dipahamkan urusan agamanya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dipahamkan kepadanya urusan agamanya. Ini para jemaah. Jadi ketika di masa jahiliyah orang itu punya kedudukan syarif atau masyruf, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka dia apa? Ketika masuk agama Islam, ya, dia akan menjadi orang terbaik dengan catatan dia mau memahami agama ini. Kemudian yang ketiga, orang yang baik tadi, mereka ketika berada di dalam agama Islam tidak menyukai kedudukan, ya, karena ada orang yang berebut kedudukan kecuali memang diberi kedudukan. Kemudian ada manusia yang paling jelek. Nah, ini yang jadi pembahasan kita, yaitu orang yang punya dua wajah. Datang ke orang lain berbicara beda, datang ke orang lain berbicara beda, ya.
tujuannya adalah ada kepentingan, baik kepentingan untuk dirinya sendiri, ya, atau kepentingan merugikan orang lain, ngambil manfaat sehingga memuji-muji seseorang untuk mendapatkan sesuatu dari dia, ya. Seperti di zaman Abdul Malik bin Marwan, dia suka syair, maka orang-orang yang menjilat bawa syair. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan suka dengan bangunan, maka dia berlomba-lomba dalam bangunan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau suka puasa dan suka sholat, saling satu sama lain, kamu berapa kali sholat malam, puasanya, seperti itu, dalam rangka menjilat. Ya, bahasa kita adalah penjilat, para penjilat. Nah, dalam fenomena sekarang apakah ada seperti itu? Bermuka dua para penjilat, sehingga tujuannya adalah ulama menyebut termasuk bentuk dari namam, ya, orang yang mengadu domba. Nanti kita perhatikan keterangan para ulama. Yang kedua, hadis Ammar bin Yasir. Hadis Ammar bin Yasir yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu wajhan fid dunya, kana lahu yaumal qiyamati lisanan min nar." Rawahu Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ammar bin Yasir, ya, nomor 4873. Barang siapa yang memiliki dua wajah di dunia ini, maka dia di hari kiamat kelak akan memiliki dua mulut yang terbuat dari api. Yang terbuat dari api. Di sana ngomong lain, di sini ngomong lain, hanya untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan dirinya, atau dalam rangka untuk mengadu domba. Makanya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa kata beliau? Wa huwa min jumlati suwarin namam. Ya, hadis ini, ya, hadis Abu Hurairah tadi disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa itu termasuk bagian dari bentuk-bentuk an-namam, orang-orang yang mengadu domba, ya, mengadu domba. Maka orang seperti ini akan punya dua mulut yang terbuat dari api neraka. Kemudian hadis Abu Hurairah yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Adabul Mufrad, riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi bersabda, la yambaghi lidil wajhain an yakuna aminan. Tidak pantas orang yang punya dua wajah an yakuna aminan, menjadi orang yang dipercaya, yang diberi amanah. Nah, berarti ini kan pertama diancam dengan api neraka, yang kedua tidak berhak untuk mendapatkan amanah, ya, dan disebut sebagai seburuk-buruk manusia, ya, dan ini disebut sebagai bagian dari adu domba, namam ini, ya. Wa huwa min jumlati suwarin namam, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk dari bentuk-bentuk namam, namimah, ya, yaitu adu domba. Dan ini merupakan sifat orang munafik. Nanti terakhir akan saya sampaikan sifat orang munafik, ya. Jadi pertama tadi hadis-hadis yang terkait dengan orang yang memiliki dua wajah disebut seburuk-buruk manusia. Yang kedua, diberi dua mulut, punya dua mulut di hari kiamat yang terbuat dari api, ya. Yang ketiga, tidak pantas untuk diberikan amanah, ya, karena merusak. Tujuannya adalah merusak, melakukan kerusakan di atas muka bumi, disebut sebagai namimah. Dan orang yang namam, para jemaah, termasuk yang akan mendapatkan adab di alam kubur, ya, dapat adab di alam kubur, ya.
Seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, marron Nabi SAW biqabraini jadidaini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma haduma fakana la yastanzih min baulih wa ammal akhar fakana yamshi binamimah. Ketika Nabi melewati dua kuburan, maka beliau mengatakan baru dikubur, ini keduanya sedang disiksa di alam kubur. Bukan perkara berat, tapi jadi besar di hadapan Allah. Yang pertama, kencing tidak istinja, tidak bersuci. Di dalam riwayat yang lain, la yastatir, ya, yaitu tidak yastatir, ya, tidak menutup diri, ya, dari apa? Dari buang air kecil. Makanya kalau bikin toilet untuk buang air kecil, jangan sampai terbuka, ya. Nah, di dalam hadis Ibnu Abbas juga yang dalam Bukhari disebutkan, ya, karena ahaduhuma la yastatiru min baulihi, tidak yastatir, tidak menutup diri dari buang air kecil. Yang satunya fakana yamshi binamimah, mereka berjalan ke sana kemari adu domba, kesana kemari adu domba. Nah, orang yang punya dua muka dikatakan sebagai adu domba. Di sana ngomong lain, di situ ngomong lain. Ada juga kepentingan pribadi, ya, berbeda antara mulut dan hati, berbeda antara mulut dan hati. Maka itu disebut sebagai sifatnya orang munafik, ya, sebagai orang apa? Munafik. Nah, disebut oleh Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi, jadi dinukil oleh Ibnu Hajar, innama kana dzul wajhain syarrun nas li'anna halahu halul munafiq. Sesungguhnya orang yang punya dua muka merupakan seburuk-buruk manusia karena keadaan dia sebenarnya adalah seperti sifat dan keadaan orang munafik, ya. Itu huwa mutamalliqun bil batil wa bil kadhib, dia bicara kebohongan, kebatilan, ya, mudkhil lil fasadi bainan nas, yang tujuannya untuk merusak, memasukkan kerusakan antara manusia. Di sini ngomong lain, di situ ngomong lain, ya. Kalau lama jelaskan karena ada kepentingan antara lisan dan hati tidak sama, ya. Bahasa orang sekarang apa? Menjilat, betul ya? Iya, jadi buzzer dan lain sebagainya, barangkali begitu, ya, sebagai penjilat. Nah, ini kita harus hati-hati, ya, karena iya kawal kadib, ya, fa inal kadib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Disuruh kita menjauhi kebohongan, disuruh kita untuk apa? Jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallah kadzaban. Rawi Bukhari, ya. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Sesungguhnya ada orang yang jujur sehingga ditulis sebagai orang yang jujur, dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kebohongan menyeret kepada dosa, dan dosa melemparkan orang kepada neraka, dan seseorang dia berdusta sehingga dicatat sebagai pendusta. Rawahul Bukhari. Jadi orang punya dua wajah ini, dua muka, ya, dia adalah orang yang selalu bicara antara lisan dan hati tidak sama. Tujuannya kepentingan, tujuannya adalah merusak antara manusia, kata Al-Qurtubi. Di sini juga dinukil perkataan Al-Imam An-Nawawi. Siapa dimaksud orang punya dua muka? Walladzi ya'ti kulla taifatin bima yardiha fayadhar laha annahu minha wa mukhalifun lididdiha. Dia adalah orang yang datang kepada satu kelompok atau seorang, ya, dengan membawa atau berbicara sesuai dengan yang diinginkan, ya, orang yang didatangi tadi.
sehingga dia seakan-akan menampakkan kepada kelompok atau orang tadi bahwa dia bagian dari dia. Wa mukhalifun lididdiha, dan dia bertentangan dengan lawannya. Wah, antum ini, kamu begini, anda begini, masya Allah, tapi dia begini, ya habis. Giliran datang orang lain, wah begini, yang lain habis. Nah, ini penjelasan Imam An-Nawawi. Wa sani'uhu nifaqun wa mahaddu kadhibin wa khida'in. Perbuatan orang seperti ini merupakan perbuatan yang mengandung kemunafikan, kebohongan, khida', yaitu penipuan, ya. Wa tahayyala 'ala al-ittila' 'ala asrari ta'ifatain. Lalu apa? Dia berupaya untuk ittila'. Ittila' itu berusaha untuk mencari apa? Asrar at-ta'ifatain, asrari at-ta'ifatain, ya, rahasia-rahasia dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai. Wahiyya, atau tidak bertikai menjadi bertikai. Wahiyya mudahanatun muharramah. Ini termasuk mudahanah, ya, dan haram. Ini para jamaah. Apa kata beliau lagi? Ini kita mendengar penjelasan ulama, ya, tentu lebih mukni, ya, memberikan kepada kita. Apa kata beliau? Fa amma man yaqsudu bidzalika al-islaha baina at-taifatain fa huwa mahmud. Ya, adapun kalau ada orang yang berbicara, ya, kebohongan, ini masuk kebohongan di sini, dalam rangka untuk mengislah antara dua orang atau dua kelompok, fahuwa mahmudun, maka itu terpuji, ya. Pernah saya bawakan pada antum bahwa bohong yang boleh diantaranya apa? Untuk mendamaikan orang, ya, atau suami pada istri, istri pada suami, ini yang boleh. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Ummu Kulsum, beliau mengatakan, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai'in minal kadhib illa fi thalathin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la a'udduhu kadhiban ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulu al-qawla wa la yuridu bihi illa al-islah war-rajulu yaqulu fil harbi war-rajulu yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. Rawahu Abu Dawud dan yang lain, An-Nasai dan Imam Ahmad. Tidak pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan pada sesuatu dari kebohongan, dari kedustaan, kecuali tiga hal. Beliau SAW bersabda, aku tidak, ya, memperhitungkan seseorang sebagai pembohong apabila dia tujuannya memperbaiki manusia, sehingga dia berkata begini dan berkata begitu, dan dia tidak ingin dengan perkataannya kecuali al-islah, memperbaiki manusia. Ini artinya semua dijelaskan, ya, semua dijelaskan. Yang kedua, seorang yang berbicara dalam peperangan, ya, karena al-harbu khida'ah, peperangan itu adalah tipu daya, boleh bohong, jujur malah kalau membahayakan nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berbicara dengan istrinya atau istri berbicara dengan suaminya, tujuan untuk menguatkan rasa cinta satu dengan yang lain, ya. Ini, dan tentu saja sebelum kepada berbohong itu ada istilah ma'arib atau apa? At-tauriyah. At-tauriyah itu apa? Zikru al-qarib, menyebut yang lajang jauh, maksudnya yang dekat. Pernah dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim ketika
mengaku dia sebagai istri, ada kemungkinan diusil oleh penguasa Mesir saat itu, sehingga beliau mengatakan hadhihi ukhti, ini saudara perempuan saya, itu ukhti. Maksud Nabi Ibrahim, ya, saudara perempuan itu adalah menyebut yang jauh, saudara perempuan maksudnya dekat, yaitu apa? Saudara perempuan dalam Islam, saudara perempuan dalam Islam, ukhti fil Islam. Itu Nabi Muhammad SAW juga demikian. Abu Bakar ketika bersama Abu Bakar sebagai petunjuk jalan, Abu Bakar ditanya karena Nabi mau dibunuh, ya kalau jujur bisa dibunuh, maka pakai tauriyah, ya. Tauriyah itu dzikru al-qarib wa yuradu bihi al-ba'id, menyebut yang dekat tapi maksudnya yang jauh. Yang dekat apa? Ini petunjuk jalan saya, ini petunjuk saya. Maksudnya yang jauh petunjuk jalan Islam, disebut yang dekat, ya, petunjuk jalan, guide. Nah, ini namanya tauriyah, ya. Sebelum berbohong tentu tauriyah lebih berhak untuk diambil, meskipun jangan selalu menggunakan al-ma'arif atau at-tauriyah. Dan Nabi pernah menggunakan ma'arif, ya, tauriyah, seperti pembahasan al-qaulul mufid ala kitab tauhid, ya, ketika Ukasha minta didoakan menjadi penghuni surga tanpa hisab, beliau mengatakan anta minhum. Lalu datang lain, Nabi mengatakan sabaqaka Ukasha, Ukasha telah mendahului kamu, ya. Nah, ini pakai bahasa apa? Bahasa apa? Kiasan atau sindiran atau yang lain, ya, atau tauriyah. Kemudian kata beliau, kata Imam Nawawi, dinukil oleh Ibnu Hajar, ya, wa qala ghairu al-farqu bainahuma anna al-madmuma man yuzayyin likulli ta'ifatin amalaha wa yuqabbihuhu indal ukhra wa yadhummu kulla ta'ifatin indal ukhra. Perbedaan antara keduanya yaitu orang yang berbicara tidak sesuai dengan apa adanya alias berbohong. Yang tercela adalah orang yang memuji-muji masing-masing, ya, kelompok atau masing-masing orang, ya, dan menjelek-jelekkan, ya, di sisi yang lain, mencela kelompok yang lain di sisi yang lain. Jadi datang ke A dipuji-puji, yang B dijelek-jelekkan. Datang ke B dipuji-puji, yang A dijelek-jelekkan. Ya, tujuannya mungkin bisa dapat manfaat dari si A, dapat manfaat dari si B. Jadi nabok kanan kiri. Mungkin itu tujuannya. Atau yang kedua yaitu mengadu domba. Ya, ini tercela, ya. Adapun wal mahmud an ya'ti likulli ta'ifatin bi kalamin fihi salahul ukhra wa yata'adzar likulli wa ya'tadzir likulli wahidatin 'anil ukhra. Adapun yang terpuji adalah, ya, mendatangi si A, satu kelompok, dengan ucapan yang mengandung kebaikan si B. Datang si A bilang, wah, alhamdulillah si B baik, si B ngomong antum orangnya, ya, gentle, orangnya macam-macam lah kebaikan. Ke si B ngomong si A juga demikian, padahal tidak sesuai. Mungkin kadarnya 50 dinaikin 100, atau 0 diangkat 60, ya. Dengan demikian seperti ini, ya, adalah yang terpuji. Wa yanku ilaihi ma amkanahu minal jamil wa yastur al-qabih, dan menukil, memindahkan ucapan yang mungkin bagi dia dari yang kebaikan-kebaikan dan menutupi yang buruk. Ini para jemaah, ya. Di dalam riwayat yang lain, alladzi yati haula bihadisi haula wa haula bihadisi haula. Orang datang membawa perkataan orang lain, dibawa ke sana kemari, akhirnya apa? Jadi ribut. Itu adalah membohong, bahkan dikatakan sebagai namam, ya, yaitu yang menebarkan permusuhan, namimah,
Ini juga terancam dengan azab kubur orang yang seperti itu. Kemudian menukil perkataan Ibnu Abdul Bar, ini semua perkataan ulama ya digunakan. Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, Ibnu Abdul Bar dari Malikiyah, ya. Hamluhu ala dhahirihi jama'ah wa huwa aula wa ta'awalu qaumun ala anna al-murabbihi man yura'i bi amalih fayarafa yaran nas khusyu'an wastakanatan wa yuwahimuhum annahu yakhshallah hatta yukrimuh wa huwa fil batin bi khilafi dzalik. Ada juga ya hamalahu ala dhahirihi jama'atun, ada juga sebagian ulama ya yang membawa kepada dohir dari hadis. Kalau tadi dijelaskan orang yang mengadu domba, dan memang begitu ya, kemudian dibawa kepada dohirnya itu lebih aula, yaitu apa? Dohirnya adalah orang yang apa? Orang yang mengadu domba. Belum ada yang mentakwil ya sebagian bahwa yang dimaksud adalah orang yang riya dalam amalnya, sehingga orang melihat dia sebagai orang yang khusyuk, orang yang tenang, orang yang takut pada Allah, hingga mereka memuliakan, sementara batinnya berbeda dengan itu. Jadi ada dua ihtimal, meskipun yang dohir ya adalah orang yang mengadu domba, ke sana ke A bicara keburukan si B, mengangkat si A, datang ke si B membicarakan keburukan si A ya, dan mengangkat si B, tujuannya agar domba. Ini dohirnya. Kemudian ada yang membawa hadis ini adalah orang yang riya ya, dua-duanya semua jelek ya, harus kita hindari ya. Kalau ulama dulu gak suka ya, seperti Abdurrahman bin Husain ya, pada Al-Qaulul Mufid, yang disengat binatang berbisa kalajengking, dan saya tidak sholat di saat itu. Jadi di malam hari ya, ketika ditanya ada siapa yang tahu ada bintang yang jatuh, saya, tapi saya tidak sholat karena saya digigit kalajengking. Sementara sebagian orang yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka dipuji dengan perbuatan yang tidak diperbuat ya, dengan amal yang tidak diperbuat. Baik, karena sudah masuk waktu Isya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak yang akan kita bicarakan, insya Allah habis adzan kita akan lanjutkan. Hati-hati bermuka dua, ancaman neraka berupa mulut, dua mulut dari api neraka, tidak pantas dijadikan sebagai orang yang diberi amanah, dan juga disebut dengan seburuk-buruk manusia, dan disebut sebagai orang yang namam, pengadu domba, ancamannya siksa kubur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.